wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsie Cynthia, NPM 1911010057. Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6 kelas A. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah praktik pembelajaran akidah akhlak yang diampu oleh Ibu dosen Hajah Siti Zulaiha MAG. Selamat menyaksikan. Baik, Ibu awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama membaca surah An-Nas, lalu dilanjut dengan surah Al-Falaq dan surah Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarril ghasiqin idza waqab, wa min syarrin nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Baik, selanjutnya absensi ya untuk nama yang akan Ibu sebutkan. Silahkan sebutkan hadir ya jika hadir. Yang pertama Abel hadir. Yang kedua Farida hadir. Yang ketiga Reti hadir. Yang keempat Mita hadir. Yang kelima Leni hadir. Yang keenam Nopi hadir. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini hadir semua ya. Jadi pertemuan kita pada pagi hari ini akan membahas mengenai memahami ilmu kalam. Subbabnya yang pertama yaitu hubungan ilmu kalam dengan ilmu-ilmu lain dan peranan ilmu kalam dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai, yang pertama yaitu melalui pengkajian dan diskusi, siswa dapat menjelaskan mengenai hubungan ilmu kalam dengan ilmu-ilmu lain, dan melalui pengajian dan diskusi juga siswa diharapkan mampu untuk menjelaskan peranan ilmu kalam dalam kehidupan sehari-hari. Baik, langkah selanjutnya yaitu silakan anak-anak amati gambar yang sudah ada di atas ini. Gambar yang pertama yaitu gambar orang yang sedang melaksanakan sholat ya. Sedangkan gambar yang kedua adalah gambar siswa-siswa sedang membaca Al-Quran. Baik, dari gambar yang pertama siapa yang mau menyimpulkan atau mengemukakan pendapat tentang isi gambar tersebut? Saya, Bu. Baik, silakan kepada Leni. Salat. Menjalankan salat adalah salah satu
kewajiban umat muslim. Terlebih sholat adalah salah satu rukun Islam yang merupakan pilar penting dalam agama Islam. Sholat wajib harus dikerjakan oleh seorang muslim adalah sholat 5 waktu, yakni sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Apabila seseorang tidak melaksanakan sholat wajib tersebut, maka akan terdapat dosa. Oleh sebab itu, seluruh umat Islam diwajibkan untuk mengerjakan sholat agar terhindar dari dosa dan siksaan api neraka. Baik, terima kasih kepada Leni yang telah mengemukakan isi dari gambar 1 ya. Berikutnya gambar yang kedua yaitu gambar siswa-siswa yang sedang membaca Al-Quran. Silakan kepada siapa yang ingin menyampaikan isi kandungannya. Ibu, Baik, silakan kepada Farida. membaca Al-Quran. Ada 3 pembahasan utama dalam Al-Quran, yaitu akidah, kepercayaan, syariah, pengamalan agama dalam kehidupan, dan akhlak. Akidah kepercayaan membahas tentang bagaimana keyakinan kita kepada Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa, menceritakan kepada kita tentang hal gaib seperti malaikat dan jin, menjelaskan kebesaran-kebesaran Allah yang tidak terjangkau oleh manusia. Al-Quran membahas tentang syariah dan pengamalannya dalam kehidupan, misalnya tentang belajar, berkeluarga, berdagang, hukum-hukum sholat, puasa, zakat, membayar fidyah, dan masih banyak lagi. Baik, terima kasih kepada Farida yang telah menyampaikan isi kandungan dari gambar kedua. Jadi sedikit penambahan mengenai gambar 1 yaitu orang yang sedang sholat ya. Jadi Allah itu memerintahkan kepada Rasulullah untuk mengajak keluarganya untuk mendirikan sholat. Nah, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Thaha ayat 132 yang artinya itu, perintahkanlah keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Nah, sedangkan untuk gambar yang kedua itu adalah gambar orang yang sedang membaca Al-Quran ya, siswa-siswa yang sedang membaca Al-Quran. Itu sedikit tambahan bahwasanya keutamaan membaca Al-Quran yaitu mengajak manusia untuk menjadi berakhlak. Jika dihadapkan pada suatu konflik, maka Al-Quran itu akan dijadikan pedoman untuk menyelesaikan konflik tersebut. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi, yaitu yang pertama hubungan ilmu kalam dengan ilmu-ilmu lain. Ada 3 hubungan ilmu kalam ya dengan ilmu-ilmu lain. Yang pertama yaitu hubungan ilmu kalam dengan ilmu fikih. Jadi ilmu kalam itu mengarahkan sasarannya kepada soal-soal kepercayaan atau akidah. Sedangkan fikih itu sasarannya adalah hukum-hukum perbuatan lahiriah. Jadi disebut dengan ahkam al-amaliyah. Jadi ilmu kalam dapat menguatkan akidah dan syariah. Sedangkan ilmu fikih itu berusaha mengambil hukum sesuatu yang tidak dijelaskan oleh Allah. Nah, hubungan ilmu kalam yang kedua yaitu hubungan ilmu kalam dengan ilmu tasawuf. Jadi objek kedua ilmu itu membahas masalah yang berkaitan dengan ketuhanan. Nah, objek kajian ilmu kalam adalah ketuhanan dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Sementara objek kajian tasawuf itu adalah Tuhan, yaitu upaya-upaya pendekatan terhadapnya. Dan hubungan yang ketiga yaitu hubungan ilmu kalam dengan ilmu falsafah. Jadi ilmu kalam dengan filsafat Islam itu memiliki hubungan karena pada dasarnya ilmu kalam itu adalah ilmu ketuhanan dan keagamaan. Sedangkan filsafat Islam adalah pembuktian intelektual melalui pengamatan dari kajian langsung. Baik, sampai sini paham ya? Dan materi yang terakhir yaitu peranan ilmu kalam dalam kehidupan. Jadi ilmu kalam itu memiliki peranan yang sangat besar ya dalam kehidupan kita. Dan di sini akan dibahas 2 peranan, yaitu yang pertama memahami kembali makna ajaran Islam dengan argumen logika yang benar, dan yang kedua memahami keberagaman keyakinan dengan sikap toleran. Jadi kita ke pembahasan yang pertama, yaitu memahami kembali makna ajaran Islam dengan argumen logika yang benar. Jadi Al-Quran itu mengajak manusia untuk memecahkan suatu problem atau permasalahan dengan cara yang pasti berdasarkan dalil-dalil pikiran dan institusional yang masuk akal dan dapat diterima jiwa. Nah, fitrah beragama ini dipupuk oleh Al-Quran dengan anjuran melihat alam sekeliling manusia sehingga imannya bertambah, diantaranya dengan merenung dan berpikir sebagaimana kejadian di langit dan di bumi yang diciptakan Allah dengan penuh kesungguhan.
Allah itu menciptakan alam raya dengan tidak sia-sia, yakni pasti ada tujuan bagi penciptaannya bagi setiap kehidupan manusia. Dalilnya terdapat dalam surah Al-Imran ayat 190 sampai dengan 191. Dan yang kedua, peranan ilmu kalam yaitu memahami keberagaman keyakinan dengan sikap toleran. Jadi peranan ilmu kalam ini menjadikan agama menjadi persoalan keyakinan yang sangat fundamental. Masalah toleransi dan pemahaman atas posisi masing-masing penganut keyakinan menjadi kunci penting bagi keselarasan dan keharmonisan kehidupan beragama. Nah, jadi jika orang memahami sejarah pemikiran di dalam Islam tentang munculnya aneka pemahaman aliran ilmu kalam, itu dianggap sebagai realitas sejarah dan tidak lantas dianggap sebagai sesuatu yang baru. Jadi salah satu sikap yang dapat dikembangkan adalah pengembangan sikap dan saling memahami posisi masing-masing. Nah, selanjutnya pengembangan sikap yang lebih bijaksana dalam melihat implikasi atau suatu tindakan ya. Jadi demikian materi dan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Siapa yang ingin menyimpulkan kesimpulan pada pertemuan kali ini dipersilakan. Saya Bu. Baik, silakan kepada Leni. Ilmu kalam adalah ilmu yang membicarakan bagaimana menetapkan kepercayaan agama Islam dengan bukti-bukti yang diyakini atau ilmu yang membahas soal-soal keimanan tersebut pada Al-Quran, hadis, pemikiran manusia dan insting. Ilmu kalam berfungsi sebagai ilmu yang dapat mengokohkan dan menyelamatkan keimanan pada diri seseorang dari ketersesatan. Karena dasar argumentasi ilmu kalam adalah rasio yang didukung dengan Al-Quran dan hadis. Sekuat apapun kebenarannya, rasional akan dibatalkan jika memang berlawanan dengan Al-Quran hadis. Baik, terima kasih kepada Leni yang sudah menyampaikan isi kesimpulan pertemuan pada pagi hari ini. Baik, demikian ya pertemuan kita pada pagi hari ini. Marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.